5 tahun lalu, tepat pada tanggal 10 Februari 2012, publik dikejutkan dengan pernikahan dua pemain sinetron, Atta Larik-Syah dan Tsania Marwah. Siapa sangka, perbedaan usia 18 tahun nyatanya bisa membuat mereka bersama. Dan kini, publik kembali dikejutkan dengan rencana perpisahan keduanya. Tsania resmi mendaftarkan gugatan cerai pada tanggal 14 Maret 2017 lalu di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor. Selasa 4 April 2017 kemarin, sidang perdana perceraian mereka pun akhirnya digelar. Tsania terlihat hadir didampingi kuasa hukumnya beserta keluarga. Sedangkan Atta Larik hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Karena Arik lebih memilih untuk berangkat umroh yang memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Sampai saat ini publik pun bertanya-tanya apa yang menjadi pemicu Marwah menggugat cerai suaminya tersebut. Kemarin perempuan 25 tahun itu mengungkapkan alasan mengapa ia ingin mengakhiri rumah tangga yang sudah 5 tahun dibinanya. Perubahan sikap Arik ternyata menjadi salah satu alasan mengapa Marwah ingin berpisah dengan suaminya. Jadi perlu diingat di sini nomor satu, saya adalah orang yang menjalankan pernikahan ini bersama dengan Mas Atta Larik. Jadi saya adalah orang yang paling tahu seperti apa. Dan kalau dibilang saya mengambil keputusannya terburu-buru atau kok sepertinya kelihatan baik-baik saja, yang perlu diingat adalah ini adalah sebuah rumah tangga yang sudah menjadi tanggung jawab saya dunia akhirat untuk saya jaga nama baiknya dan menjaga aib apapun yang ada di dalam. Jadi kenapa selama ini 5 tahun saya terlihat tidak ada masalah, saya terlihat fine-fine aja, bukan berarti tidak ada masalah. Dan kalau memang saya belum merasa menyerah dengan pernikahan ini, saya nggak mungkin gugat, karena mengingat yang saya pertaruhkan di sini adalah 2 anak manusia yang nggak ada dosa. Menjadi perkawinannya sakinah mawaddah warahmah ternyata di luar, jauh dari harapan. Karena belakang-belakang ini, terakhir ini, volume keributannya banyak terus-menerus gitu ya. Kemudian ada sifat-sifat karakter dari suaminya yang tadinya tidak timbul, sekarang timbulnya belakangan timbul. Dan itu mengakibatkan ada merasa tidak nyaman untuk melanjutkan perkawinan ini. Emosional, arogan, keras, ya kan? Tidak. Tapi walaupun itu kata-kata kan lebih jahat daripada tangan kadang-kadang, ya. Kata-kata itu bahasa kata-kata itu lebih jahat daripada tangan kadang-kadang. Nah, itu membuat pikiran dari klien saya tersiksa. Kepergian Marwah dari rumah disinyalir menjadi salah satu pemicu pertengkaran yang terus-menerus di antara keduanya. Namun hal ini dibantah oleh Marwah. Menurut ibu 2 orang anak ini, kepergiannya saat itu justru diketahui Arik dan juga keluarga besarnya. Sedangkan dari versi Arik, selama sebulan Marwah sudah meninggalkan rumah beserta kedua anaknya, sampai akhirnya Arik menerima surat gugatan cerai. Bahwa istrinya ini sudah pergi lebih 3 minggu, ditunggu-tunggu sama anaknya di rumah, ditunggu suaminya, nggak pernah datang. Yang ada datang adalah ketika datang surat cerai. Keluar rumah, saya membawa anak-anak saya, dan itu ada saksinya. Suster anak-anak saya ada 2, bisa ditanya, dan ada saksi supir saya sendiri. Jadi kalau memang ada anggapan kalau saya itu kabur, saya bisa bilang di sini itu salah besar. Karena Mas Atta Larik itu juga mengizinkan, bahkan beliau sempat berpamitan dengan anak-anaknya. Dan itu disaksikan dengan semua suster dan juga dengan supir. Dan kalau ditanya saksi dari keluarga saya, pastinya semua sudah tahu. Cuman kalau saya bilang keluarga saya bagian disaksikan, kayaknya tidak objektif. Jadi kita anggap orang luar aja yang menjadi saksi gitu. Saya adalah seorang ibu yang seperti ibu-ibu pada umumnya semua, yang melahirkan, yang mengandung dan menyusui. Jadi tidak mungkin saya mengutamakan kebahagiaan diri saya di atas kebahagiaan mereka. Ini adalah keputusan yang saya ambil juga untuk kebahagiaan mereka. Dan saya tidak mungkin meninggalkan rumah tanpa mereka. Saya sudah
lebih dari sebulan tidak bersama dengan anak-anak karena diambil dengan bapaknya. Saya tidak bisa bilang bapaknya itu mengambil atau menculik karena beliau bapaknya, beliau punya hak, tapi caranya saja yang tidak punya itikat baik. Pernah dia bertemu, beberapa kali dia datangi rumah orang tuanya pas ada dia di situ. Diajak pulang, tapi dia nggak mau. Akses berkomunikasi pun diputus Arik. Pria yang juga seorang model ini memilih untuk memblok akses komunikasi karena tidak ingin memperpanjang pertengkaran. Namun hal itu justru membuat Marwah geram. Rasa rindu kepada kedua anaknya membuat Marwah akhirnya curhat di sosial media seperti yang kini telah tersebar dan menjadi perbincangan publik. Iya, saya curhat di Instagram bisa dibilang karena sama sekali bukan untuk mencari sensasi ya. Saya bukan orang yang tidak berpendidikan untuk menjadikan hal rumah tangga ini adalah konsumsi publik. Jadi saya curhat di Instagram itu semata-mata karena saya udah merasa mentok, nggak tahu mesti gimana mengungkapkan perasaan saya kepada pihak yang bersangkutan karena saya diblok. Dan saya udah nggak tahu lagi mesti menyampaikan isi hati saya seperti apa agar beliau tahu kalau saya sangat rindu dengan anak-anak saya gitu. Tapi beliau tidak ada respon dan tidak ada itikat baik. Jadi ya itu mungkin merupakan luapan emosi saya yang saya sadar mungkin saya salah. Makanya saya udah hapus postingan itu. Iya, itu barang-barang, ini terakhir barang-barang ya. Jadi konfirmasi barang-barang itu memang udah saya list dan itu sudah saya serahkan listnya dengan resmi kepada pengusaha, kepada pengacaranya, tapi ternyata tidak menepati janji dan diperlakukannya sangat tidak sopan. Mau yang saya pastikan bahwa barang-barang itu dikemas dengan baik. Itu baju-baju bagus dan itu di kardus yang rapi. Kan kita nggak fair juga dong kan. Kalau yang dalam kotak, dalam kantong plastik itu paling cuma ada 6 atau 7 kan. Tapi yang dalam packing, dan ingat Marwah nggak bawa koper, nggak bawa kardus. Bayangkan kalau cuma ditaruhkan ke mobil tuh bayang. Lebih parah lagi mungkin nanti isunya. Sementara pada saat itu harus mencari kantong kan itu harus dibeli, itu kantong dibeli bukan tempat sampah. Itu dibeli, itu mahal itu kantong plastik seperti itu. Kalau saya ke bank pun ngambil duit 500 juta pakai kantongan itu. Jadi saya menolak besar tuh kalau dikatakan itu kantong sampah. Multifungsi iya. Sementara itu, Arik yang kemarin terlihat di Bandara Soekarno-Hatta memilih untuk bungkam tanpa melontarkan pernyataan sedikit pun. Pasangan Atta Larik Syah dan Tsania Marwah bertemu pertama kali di sebuah sinetron pada tahun 2011. Kisah kasih mereka pun mengguncang publik. Pasalnya, di usia matang, Arik memang tidak pernah diketahui dekat dengan seorang wanita. Dengan penuh keyakinan, Arik akhirnya melabuhkan cintanya kepada Tsania Marwah yang usianya terpaut 18 tahun. Menjalani masa berpacaran yang singkat, Arik dan Marwah resmi menikah pada tanggal 10 Februari 2012. Dari pernikahan itu lahirlah Syarif Muhammad Fajri dan Aisyah Syabira. Selama pernikahan, pasangan ini jauh dari kabar-kabar miring, bahkan semakin hari mereka terlihat sangat harmonis. Sifat keduanya yang tertutup membuat jauh dari sorotan lampu media. Namun keharmonisan rumah tangga ini pun harus goyah saat memasuki tahun kelima usia pernikahan. Marwah menyerah untuk mempertahankan rumah tangga dan menggugat cerai sang suami. Sidang cerai kedua dari pasangan ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 April mendatang, masih dengan agenda mediasi, di mana di situ akan ditentukan apakah pernikahan mereka akan tetap bertahan atau berpisah.